Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu, damai, aman, nyaman, dan sejahtera seperti biasa. So, hari ini aku bakalan bahas salah satu tren yang lagi hits banget di tahun 2022. Yaps, apalagi kalau bukan frugal living and minimalism. Jadi banyak banget nih teman-teman mungkin yang udah menjalankan konsep hidup frugal living atau sebagai minimalis. Nah, tapi ada juga nih yang bilang kalau frugal living sama minimalism itu berbeda, alias konsep hidup frugal dan minimalis itu berbeda. Namun, menurutku esensinya tuh tetap sama teman-teman. Dan itulah yang sekarang sedang aku coba untuk jalankan dalam kehidupanku sehari-hari. Yaitu bagaimana aku bisa mengkonsep kehidupan atau mengkonsep pola gaya hidup sebagaimana dengan prinsip frugality and minimalism. Dengan kata lain, aku menggabungkan kedua prinsip ini dalam praktek kehidupanku sehari-hari. Yang sering kali menjadi pertanyaan ketika kita mulai menerapkan konsep hidup frugal living atau minimalism ini adalah bagaimana cara untuk memulainya? How to start? Nah, sekarang coba kita kenalan dulu satu-satu apa itu frugal living dan apa itu minimalis. So, kalau aku mengutip dari ramirame.co.id, frugal living sendiri merupakan gaya hidup yang lebih hemat dan irit. Tapi, ini bukan berarti kita pelit atau berkonsep hidup murah gitu ya. Jadi, nggak selalu harus murah. Hemat dalam hal ini yang dimaksud adalah kita bisa memprioritaskan pengeluaran penting dan mengurangi pengeluaran-pengeluaran di bidang lain yang bukan pengeluaran utama atau yang bukan prioritas utama untuk dibeli. Nah, frugal living ini pada setiap individu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Jadi, dalam hal ini kita bisa menyimpulkan nih kalau konsep frugal living ini tujuannya adalah pada financial freedom. Nah, terus gimana nih cara untuk memulainya? Untuk memulai konsep hidup frugal living, kalian harus pastikan prioritas keuangan kalian. Misalnya, seperti yang sudah aku kerjakan beberapa bulan terakhir, yaitu dengan menyusun budgeting. Kemudian kita bisa juga membuat meal plan, sehingga kita bisa tahu nih, apa sih yang benar-benar kita butuhkan, dan apa yang memang hanya sekedar keinginan kita aja. Boleh loh kita nurutin keinginan, tapi kalau misalnya kita kalap, nanti akhirnya juga kita sendiri yang rugi gitu kan? Selain membuat budgeting dan juga meal plan, kita juga harus menjadi smart buyer. Ketika kita membeli sesuatu, kita bisa loh memanfaatkan misalnya kupon belanja. Terus kemudian kita utamakan kualitas daripada quantity. Kita bisa beli barang second hand, menggunakan aplikasi keuangan, atau membeli barang grosiran dan lain-lain asal kualitasnya memang bagus teman-teman. Jadi konsep frugal living ini tuh kita beli barang yang memang kita butuhkan, kemudian kualitasnya bagus sehingga barang itu nggak cepat rusak. Nah, itu yang dimaksud hemat dalam arti ini. Jadi, nggak selalu harus beli barang yang murah pun nggak apa-apa, asal kualitasnya bagus. Tapi, ibarat kata nih, misalnya, kita beli kaos harga 20.000 dengan kaos harga 100.000. Nah, ketika kita beli kaos harga 20.000 dicuci sekali kebaret apa dikit ternyata dia langsung robek nih, alias kainnya tipis atau kualitas kainnya kurang bagus. Akhirnya kita malah beli-beli lagi, kita spending money lagi. Nah, kalau seperti itu kan jatuhnya kita gagal hemat nih. Tapi kalau misalnya kita beli kaos seharga 100.000, itu nggak cepet melar, nggak gampang sobek, bahannya bagus, kemudian dipakai juga nyaman. Nah, jatuhnya dia bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama dan juga bisa menghemat pastinya. Kita nggak perlu beli sering-sering. Beberapa tokoh yang sudah sangat terkenal di dunia dan telah menerapkan konsep frugal living ini diantaranya seperti Mark Zuckerberg, Leonardo DiCaprio, dan Ed Sheeran. Sekarang kita bahas tentang minimalism atau berkonsep hidup minimalis. Menurut Samuel Ray,
Dikutip dari parapuan.co, minimalis ini berfokus pada tujuan untuk mencapai ketenangan batin dengan menghilangkan keterikatan pada benda-benda sekitar. Jadi misalnya nih, di rumah tuh kita punya banyak banget benda. Di awal kita merasa semua itu kita perlukan. Tapi kadangkala kita nggak sadar juga nih, terlalu banyak barang yang menumpuk di rumah itu malah bikin kita stres sendiri, bikin kita capek karena harus lebih ribet lagi ngurusinnya, lebih lama lagi waktu untuk beberesnya atau bersih-bersihnya. Nah, di situ untuk menghilangkan kepenatan kita, keterikatan kita terhadap benda tersebut, kita harus benar-benar tahu nih, mana sih benda yang masih bermanfaat buat kita dan mana benda yang memang kurang bermanfaat buat kita saat ini, atau dia sudah tidak memiliki fungsi yang memberikan benefit yang baik buat kita. Nah, salah satu cara untuk menjadi minimalis ini adalah dengan melakukan decluttering. Untuk teman-teman semua yang baru dengar decluttering, apa sih artinya? Decluttering ini adalah mengurangi atau memilah barang sesuai kebutuhan. Nah, tapi bukan berarti mengganti dengan barang baru ya, enggak. Kalau misalnya kita kurangi terus kita ganti dengan barang baru, ya apa bedanya dong? Kita tetap punya banyak barang yang bakalan menumpuk di rumah, kayak gitu teman-teman. Nah, terus apa aja sih yang bisa kita kurangi dalam rangka decluttering ini? Jadi yang pertama, kita bisa mengurangi barang rusak yang sudah tidak bisa diperbaiki. Jangan ditimbun terus nih. Terus kemudian ada barang yang tidak digunakan. Barang duplikat, jadi misalnya punya fungsi yang sama, yang jumlahnya lebih dari yang dibutuhkan. Semisal nih kita punya topi. Biasanya untuk orang-orang yang hidupnya minimalis, atau mungkin untuk aku pribadi, aku bakal pilih topi dengan warna-warna universal yang bisa dipadu-padankan dengan banyak baju. Jadi kita nggak perlu beli banyak-banyak topi karena fungsinya kan sama, yaitu untuk melindungi kepala kita dari panas misalnya. Terus kemudian ada juga barang yang menimbulkan kecemasan atau gelisah. Barang ini misalnya kayak make up kadaluarsa, skincare yang nggak cocok, nah itu nggak perlu kita timbun nih. Kalau yang kadaluarsa udah pasti kita harus singkirkan ya, kita buang. Kalau misalnya nggak cocok, kita bisa kasih ke orang atau kita bisa jual lagi ke orang yang lebih membutuhkan. Nah, selain dijual ataupun dijadikan amal atau didonasikan, kita juga bisa mengubah bentuk atau fungsinya agar bisa terus bermanfaat. Misalnya, kita bikin karya-karya DIY project. Jadi kita menghasilkan barang baru yang lebih bermanfaat lagi. Kemudian bisa juga dikirim ke waste management atau bank sampah terdekat jika memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi fungsinya. Nah, berdasarkan dua keterangan yang sudah aku berikan ke teman-teman, di sini aku mencoba menggabungkan kedua konsep pemaknaan frugal living dan juga minimalism ini. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, aku mulai menerapkan nih, apa aja sih yang aku butuhkan dan apa yang tidak aku butuhkan, apa yang menjadi prioritas dan apa yang hanya sekedar menjadi keinginanku semata. Yang menjadi prioritas akan aku tempatkan pada prioritas utama tentunya, atau pada tempat utama untuk dibeli atau untuk spending money bulanan misalnya dalam hal budgeting. Nah, kemudian untuk sesuatu yang hanya sekedar keinginan aja, kayak nggak penting-penting banget tapi aku cuman pengen nih, biasanya aku akan beli di akhir bulan ketika memang uang budgetku itu masih ada sisa. Tapi kalau belum ada, aku bakalan tabung aja dulu, santai dulu, hidup setenang mungkin dan tidak memaksakan kehendak untuk hal-hal yang kurang signifikan bagi kita. Nah, jadi gimana nih? Sampai sini teman-teman udah paham belum konsep frugality dan minimalism? Semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menginspirasi dan juga memotivasi. Jangan lupa kalau kalian suka sama videonya, like, share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaatnya. Komen di bawah kalau kalian sudah pernah menerapkannya atau punya pendapat yang berbeda, kita boleh banget sharing bareng di sini. Dan buat pendatang baru, subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video-video terbaru. So, I guess that's all for today. Thank you so much for watching till the very end. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!